Superman. Baik, Superman bantu padam kebakaran dekat Pulau Borneo, Indonesia. Hei, apa pasal pakai pang kacau tu bang? Bang, kau tahu tak tempat yang terbakar tu bukan main besar lagi. Nah guys, kita diketawain negara tetangga lagi ya. Kalian lihat nggak video ini yang ini udah FYP nih video ini guys ya. Kenapa ide pakai tepung buat madamin api malah ramai diketawain dan dianggap konyol? Anak-anak yang tadinya pengen mukbang MBG malah katanya dapat lauk rasa peluru. Lah. Dalam beberapa minggu terakhir, kebakaran hutan di Kalimantan alias Desa Kirikagure lagi jadi perhatian di seluruh negeri. Dan tentu aja nggak luput dari sorotan negara sebelah, Malaysia alias Amegakure. Katanya sih, asap dari Desa Kirikagure ini udah cukup ganggu aktivitas mereka. Nah, tapi yang bikin pidato kita kali ini makin menarik adalah soal singkong yang sampai sekarang masih aja jadi bahan ledekan di antara dua negara ini, negara Konoha dan negara Amegakure. Jadi daripada muter-muter, kita bahas aja sekalian. Sebenarnya singkong ini kenapa sih sampai terus-terusan jadi bahan ejekan? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, mending kita lihat dulu laporan dari MBG alias Mas Bahlil Garut. Baru-baru ini di salah satu sekolah dasar, anak-anak yang tadinya pengen mukbang MBG malah katanya dapat lauk rasa peluru. Lah, ini gimana ceritanya? Anak SD mau makan siang, kok menunya malah berasa kayak lagi turun latihan perang? Ini sebenarnya mau mukbang MBG, apa mau ikut bootcamp militer sih? Kalau lauknya begini, jangan-jangan besok nasi kotaknya bukan dibuka pakai sendok, tapi pakai helm tempur. Menemukan satu buah peluru senapan angin di dalam daging. Nih ya, peluru senapan angin. Dan kebenaran peluru ini sudah saya tanya sama Pak Tentara, Pak Babin di sekolahan kami ya, Pak Babinsa, Pak Andi Sapari, bahwa benar adanya ini peluru senapan angin. Nah, jadi ini maksudnya apa? Yang punya dapur MBG, yang kekeh dari kemarin tidak mau mengaku kesalahan, ini buat kesalahan lagi. Yang kemarin kamu nggak minta maaf, sekarang kamu buat kesalahan lagi. Maksud kamu apa? Kasih peluru dalam daging anak muda saya ini. Kamu membunuh dia. Atau peluru ini mau saya suruh makan sama kamu, biar kamu puas. Jadi saya tidak mengada-ada ya. Kamu selalu cari masalah, nih. Peluru senapan angin di dalam daging dari dapur MBG Sindang Sari. Saya minta pertanggungjawaban kamu yang punya dapur MBG ya. Mana nih dapur MBG? Peluru kok malah dimasak? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan utama dari topik kali ini, yaitu singkong. Kalian udah tahu kan, program singkong ini katanya udah disetujui sama Hokage ke-8 kita, yaitu Pak Prabowo. Dan beliau juga pengennya program ini bisa segera dijalankan. Tapi dibalik sikap beliau yang tegas dan pengen semuanya jalan secepat mungkin, ternyata warga Konoha sama warga Amegakure malah ada aja yang nggak satu frekuensi, alias nggak sinkron otaknya. Yang satu ngomong A, yang satu nangkepnya malah Z. Belum juga singkongnya mateng, debatnya udah gosong duluan. Presiden pilihan kalian ini makin kesini makin aneh-aneh aja. Masa memadamkan kebakaran lahan pakai tepung, keburu diangkat saber. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam. Coba diproduksi dalam skala besar. Lagi kondisi darurat kebakaran lahan dan kabut asap, solusi yang dipilih bukannya belanja armada pesawat pemadam seperti Malaysia, tapi malah produksi tepung singkong. Lagi bencana kabut asap kayak gini sempat-sempatnya mikirin proyek. Malaysia aja udah punya pesawat pemadam yang bisa angkut 6.000 liter air dalam 12 detik. Kok malah mikirin produksi tepung singkong? Memang aneh-aneh aja ini. Kita bukan nggak mampu beli pesawat pemadam. Anggaran MBG aja 1 minggu aja kita stop, terkumpul dana 4,6 triliun. Kita bisa beli 8-10 pesawat pemadam cash kalau pemerintahnya niat. Tapi mana mungkin MBG ini di stop. Kasat PPP langsung nih bersama Bapak Teni. Oh, kita secara manual lagi karena mobil nggak bisa masuk. Hei, apa pasal pakai pang kacau tu bang? Bang, kau tahu tak tempat yang terbakar tu bukan main besar lagi. Pang kacau ni kau pakai, bila nak settle bang, sampai Dajjal pula tak settle nanti bang. Aduh, ni siapa pemerintah ni, tolonglah orang-orang yang ada berpangkat tu. Pemerintah Indonesia tu pulangkanlah dana. Kesian lah tengok orang bawah bekerja ni pakai pang kacau nak padamkan hutan tu. Betul-betul naya. Tunggu dengan korang bang. Jegebu pun dah sampai Melaka. Cepat sikit lah. Betul-betul lah makcik. Nah guys, kita diketawain negara tetangga lagi ya. Kalian lihat nggak video ini yang ini udah FYP nih video ini guys ya, yang lagi semprot-semprot. Ini bukan nyemprot tanaman guys ya. Bukan nyemprot hama ini. Ini lagi matiin kebakaran hutan.
guys ya. Netizen Malaysia soroti peralatan pemadam kebakaran hutan di Indonesia. Bukan soroti ya, tapi diejek sebenarnya. Nah, kenapa sih pemerintah itu nggak beli yang kayak gini gitu ya? Ya nih, Canadair ya, CL415, pesawat pemadam paling efektif di dunia saat ini ya dalam menanggulangi kebakaran hutan. Kenapa nggak pakai yang ini? Padahal harganya murah guys ya, cuman antara 460 miliar sampai 570 miliar. Yes ya, cuman 460 miliar. Sehari MBG dapat 2. Ya Allah, stop aja MBG 7 hari dah. 7 hari puasa dulu lah ya, siang nggak makan gitu ya. Itu bisa beli 12 sampai 14 pesawat gituan. Itu bisa beresin kebakaran di Kalimantan tuh mungkin cuma beberapa hari. Indonesia dakwa asap kebakaran belum menjejaskan negara jiran. Indonesia, jiran, dia bagi tahu, bukan dia kata semenanjung je. Sabah Sarawak pun dah jegebu dah tu. Macam mana kau kata tak menjejaskan ni? Keselamatan orang kat sini, kau tahu kesihatan orang kat sini IPU dah tinggi dah. Sebabkan kebakaran. Macam mana kau boleh cakap macam tak ada apa yang berlaku, macam tak ada apa yang terjejas lah ni? Mana ni kau punya ni, kau berfikir ni betul-betul lah baci. Kenapa ide pakai tepung buat madamin api malah ramai diketawain dan dianggap konyol? Ini aneh teman-teman. Banyak netizen kita yang nyinyir, padahal teknologi ini murni sebuah sains. Tepung buat meredam api itu merujuk ke inovasi nyata bernama Tetraco. Ini bukan asal tabur tepung terigu ke kompor. Bahan utamanya itu adalah tepung jagung atau cornstarch yang diracik jadi gel khusus pemadam kebakaran. Beda sama air biasa yang gampang ngalir terus butuh disemprot terus-terusan. Gel campuran tepung ini punya sifat unik teman-teman. Pas disemprot dari selang, bentuknya itu cair. Tapi begitu kena dinding atau plafon yang panas, gel ini langsung berubah jadi padat terus nempel. Sensenya jelas di sini. Rantai glukosa dalam tepung jagung itu bakal misah dan ngembang waktu kena panas. Terus ngebentuk struktur mirip jaring. Hasilnya gel ini tuh langsung nutupin sumber air, ngeluarin uap air juga, dan madamin api jauh lebih cepat sebenarnya dari air. Bahkan kalau kalian mau tahu ya, pemadam kebakaran di luar negeri itu udah ngetes loh dan ngebuktiin kalau gel ini sukses bikin api mati total cuma dalam hitungan detik. Makanya tuh kalau masih ada yang ngomongin tepung buat madamin api, tentu itu adalah sebuah obrolan berbasis riset tingkat tinggi. Biasain riset dulu sebelum menghujat. Ya anehnya kok malah jadi bodoh gini netizen kita. Menurutnya gimana teman-teman? Coba share pendapat, drop komen ya. Nah, ini yang paling bikin kita kaget. Superman yang biasanya kita kenal selalu pakai jasanya buat nolongin orang, sekarang malah ada kabar dari berita Malaysia yang baru-baru ini nyiarin kalau Superman ikut turun tangan, bantu padamin api di desa Kiri Kagure. Gila, Superman bener-bener turun gunung nih. Katanya sih, dia ikut bantu menjaga bumi dari kobaran api Krypton yang lagi membara di Konoha. Jadi bukan cuma warga yang turun tangan, Superman aja sampai ikut turun. Tinggal nunggu satu lagi nih, jangan-jangan besok Batman ikut nyiram hutan pakai Batmobile. Superman. Baik, Superman bantu padam kebakaran dekat Pulau Borneo, Indonesia. Superhero itu menyertai pasukan sukarelawan pemadam kebakaran yang berdepan api, asap tebal dan keadaan panas. Superman muda bernama Rudiansah, 17 tahun berkata, pada awalnya dia hanya melihat bapanya menjalankan tugas sebelum turut membantu memadamkan kebakaran. Katanya idea memakai kostum Superman tercetus selepas dia menemui pakaian itu di dalam almari. Kostum itu hanya sehelai dan akan dicuci setiap malam sebelum operasi keesokan harinya. Bagi Rudiansah, tugas sebagai sukarelawan bukan sekadar sementara. Dia berharap dapat terus menjadi anggota bomba selama-lamanya. Apa nih kira-kira mau join jadi pemadam kebakaran? Kalau bisa selama-lamanya. Untuk relawan dan damkar di seluruh Indonesia tetap semangat melawan api. Bapanya Mulyadi yang mengetuai komuniti sukarelawan pemadam kebakaran tempatan berkata, Rudiansah mula mengikutinya ke lokasi kebakaran sejak masih di bangku sekolah menengah rendah. Selain ancaman kebakaran, penduduk turut berdepan kesan buruk kabut asap terhadap kesihatan, termasuk masalah pernafasan, selsema dan batuk, khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Menurutnya, keadaan jerebu tahun ini adalah yang terburuk sejak komuniti sukarelawan itu ditubuhkan pada 2020.
Antara cabaran utama pasukan sukarelawan ketika operasi ialah kekurangan sumber air, terutama ketika musim kemarau apabila sumber air di kawasan kebakaran kering sepenuhnya. Masalahnya di lapangan itu terutama masalahnya kami ini di air lah. Sebabnya kemarau ini saya lihat itu di pengaringan kayak gini, apalah semua kering semua air. Dalam pada itu, data kerajaan Indonesia menunjukkan hampir 95,000 hektar tanah terbakar sepanjang Julai lalu, menjadikan krisis kebakaran hutan dan kabut asap semakin membimbangkan.